Urgensi penurunan angka prevalensi stunting perlu disegerakan, mengingat dampak buruk dari stunting itu sendiri. Pasalnya kecerdasan anak yang terkena stunting di bawah rata-rata sehingga prestasi belajarnya tidak bisa maksimal. Tak hanya itu, sistem imun yang dimiliki juga kurang baik sehingga mudah sakit. Untuk meningkatkan gizi pada anak, PKK Pokja 3 Kota Kediri menggelar pelatihan membuat kudapan sehat yang bertempat di SMK Negeri 3 Kota Kediri. Pelatihan ini bertujuan melatih dan memberikan wawasan para kader PKK agar bisa melakukan sosialisasi pada ibu-ibu yang mempunyai anak balita untuk membuat jajanan sendiri yang bergizi tinggi. Apalagi para kader PKK ini sebagian adalah kader kesehatan yang bisa membantu ibu-ibu yang mempunyai balita untuk memberikan makanan tambahan agar tidak masuk dalam kategori stunting. Kepada Bapak Ibu hadirin dimohon untuk berdiri. Sayyidina Muhammad wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, semoga acara pelatihan ini dapat berjalan lancar tanpa kendala apapun. Ya Allah, ya Fatah, limpahkanlah kepada kami rahmat-Mu, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, hati yang tawadhu, sifat amanah dan iman yang kuat, agar selamat di dunia dan akhirat. Yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau, Bapak Kepala Sekolah SMK 3 Dr. Andes Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, karena sampai dengan detik ini kita bersama masih diberikan taufik, hidayah, dan berbagai nikmat sehingga kita bisa bersama berkumpul di ruangan tata hidang SMK Negeri 3 Kota Kediri ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW yang sangat kita nantikan syafaatnya hingga di yaumul kiamat nanti. Mudah-mudahan kita di antara yang mendapat syafaatnya tersebut. Amin. Ibu-ibu semua nih. Ini sebetulnya saya grogi, Bu. Ini semuanya Ibu. Tadi saya sudah belajar, karena selama 24 tahun itu saya setiap harinya biasanya bertemu dengan para lelaki. Tapi sejak 1 Desember tahun kemarin saya bergabung di sekolah ini, bertemu setiap harinya dengan 1000 makhluk wanita. Jadi saya harus banyak menyesuaikan diri. Kalau kemarin dengan laki-laki semua bicaranya bisa langsung ceplos-ceplos, sekarang tidak bisa, karena ibu-ibu itu harus semuanya saya anggap semuanya ibu saya. Jadi saya sangat hormat, harus hormat pada ibu. Makanya saya harus hati-hati sekali di sini.
Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu penggerak PKK kami di Dolani yang kami biasanya setiap hari hanyalah siswi-siswi kebanyakan bersama kami. Alhamdulillah ini para ibunya sekota Kediri dan ibu-ibu pilihan. Mudah-mudahan yang penjenengan nanti dapatkan di sini sesuai dengan harapannya. Mudah-mudahan dari dalam acara pelatihan itu membuat kudapan sehat. Tadi saya sempat bertanya kudapan, apa itu ya? Ya, cemilan. Monggo Ibu, dan nanti mungkin setelah pulang dari sini mohon disampaikan kepada Hande Tolan bahwa sekali ketiga tempat prakteknya bagaimana, kemudian di sini ternyata tempat untuk memberikan kompetensi pada generasi penerus bangsa ini berupa bagaimana cara memasak yang sehat dan baik. Jadi kami ucapkan selamat melaksanakan pelatihan. Semoga ilmu yang didapatkan nanti bermanfaat dan berkah untuk kita, seluruh keluarga kita semuanya. Seandainya nanti banyak kekurangan pada kami, saya mewakili sekolah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu Bunda yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya kepada sekolah kami, diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan para ibu-ibu hebat luar biasa setelah Kediri ini. Terima kasih Ibu, selamat berlatih. Kami sampaikan saya diri bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan selanjutnya adalah laporan dari Ketua C3 TP PKK Kota Kediri kepada yang kami hormati Ibu Dr. Insinyur Widi Artini MP, disilakan. Perkenankanlah kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan membuat kudapan sehat bersama Pokja 3 TPPKK Kota Kediri tahun 2023. Tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, upaya mengoptimalkan peran PKK khususnya kader Pokja 3 sebagai mitra pemerintah dan masyarakat melalui implementasi program-program PKK. Yang kedua, mengintegrasikan program pangan dengan memberikan pelatihan membuat kudapan sehat kepada kader tim penggerak PKK maupun masyarakat di Kota Kediri. Adapun sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah kader Pokja 3 tim penggerak PKK Kota Kediri. Peserta dalam acara ini jumlah undangan sebanyak 74 orang, terdiri dari Dinas P3 AP2KB Kota Kediri, pengurus tim penggerak PKK Kota Kediri, kader Pokja 3 tingkat kecamatan se-Kota Kediri, kader Pokja 3 tingkat kelurahan se-Kota Kediri. Sumber dana kegiatan ini melekat pada APBD Kota Kediri yang melekat di Satker Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku penyelenggara kegiatan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh undangan yang hadir. Semoga acara ini bermanfaat bagi kader tim penggerak PKK dan masyarakat di Kota Kediri. Kepada Ibu Ketua tim penggerak Kota Kediri yang kami hormati, akhirnya pada kesempatan ini kami mohon berkenan Ibu memberikan sambutan sekaligus membuka acara peningkatan SDM kader Pokja 3 tim penggerak PKK Kota. Demikian kiranya laporan kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan arahan dari Ketua tim penggerak PKK Kota Kediri sekaligus Ketua TP PKK Kota Kediri, Ferry Silviana Abu Bakar mengatakan,
Pelatihan ini berfungsi untuk mengajari para kader PKK di Kota Kediri membuat menu yang bergizi sehat untuk mencegah stunting. Sekarang itu saya mencermati masuk ke SMK kalau zaman saya dulu, kalau nggak keterima SMA negeri baru nanti milih SMK. Tapi hari ini sudah berbeda. Anak-anak sudah memilih sendiri. Aku maunya ke SMK Pak, Bu, karena aku mau belajar desain komunikasi visual. Aku mau ke SMK Pak, Bu, karena aku mau sekolah busana, boga, dan lain sebagainya. Jadi hari ini SMK itu benar-benar menjawab tantangan zaman. Jadi sudah jauh bergeser dari zaman saya. Tepuk tangan untuk SMK. Jadi Pak Kepala Sekolah ini karena beliau dulu pengalaman sama cowok-cowok di SMK 1 tadi, ternyata jurusannya juga luar biasa loh. SMK itu SMK di Kediri ini ya sangat beragam. SMK 1 urusannya sama teknik bangunan, lalu mesin, lalu komputer jaringan. Saya kan dari SMK 1. Nah, ini Pak alumni Bapak. Nah, ya ini. Nah, ini alumni yang sekarang. Alumni ini malah jadi kampanye saya. Gak usah Bu untuk menyekolahkan putra-putrinya itu di SMK. Terus tadi saya gelian Pak, data murid-murid Bapak ini apakah ada Pak yang melanjutkan? Bukan ada, pasti ada. Berapa persen yang melanjutkan ke universitas? Banyak jawabannya. Ada 30% yang memang tadi pertanyaan saya malah ke yang universitas negeri ya Pak. Malah ada yang ke UGM, ke ITS juga ada. Apa? Lah ya yang SMK 1 karena beliau kan baru di sini. Ada yang ke ITS, ada yang ke UGM, ada yang ke UNESA. Jadi bukan merupakan sebuah ketakutan lagi bahwa murid SMK, murid nanti kegeser, enggak, balik lagi tergantung kemampuan anak-anaknya. Ya saya senang ya Bu ya, nggak ada batasan bahwa SMK, SMA adalah milik provinsi, adalah yang punyanya Pemkot adalah SMP. Enggak, saya nggak pernah, maksudnya nggak pernah terkotak-kotak dengan administrasi itu gitu. Selama dia ada di Kota Kediri, saya ikut peduli dan saya ikut senang atas kemajuan yang sudah diraih oleh sekolah itu gitu. Selama ini acara fashion kami Pak selalu melibatkan SMK ini, murid-murid SMK ini, dan dengan senang hati saya menghadirkan desainer-desainer yang bekerja sama dengan Pemkot untuk bisa bicara di depan adik-adik semua, supaya adik-adik yang ada di sini, karena kebetulan memang itu eventnya adalah event busana, supaya dapat pandangan baru tentang dunia fashion itu kayak gimana sih gitu, supaya mereka tuh tahu, supaya mereka semangat, senang gitu, kayak oh iya ya ini desainer yang udah kelas nasional yang kerjaannya sudah kemana-mana itu seperti ini gitu. Jadi saya senang Pak kalau bisa bekerja sama apapun itu bentuknya dengan semua SMK yang ada di Kota Kediri. Sukses selalu untuk SMK. Sama-sama Pak Eko. Kita insya Allah Juli nanti akan mewakili Indonesia ke ASEAN Skill Contest. Karena ini sedang di Martapura, di karantina. Dan nanti jadi ketika ada LKS itu Bu, anak-anak kita tidak juara tapi sama juri diambil. Tahun ini juga demikian, nanti kelasnya diambil juga ke Jakarta nanti di Martapura untuk persiapan ke ASEAN Skill Contest juga. Anak kecantikan Bu sekarang jadi muat, saya jadi duit ya Bu. Dan Dani ini sudah ya toh Bu. Jadi kita sudah harus, pikiran kita itu udah harus keluar dari pikiran zaman kita dulu Bu. Udah nggak kayak gitu anak-anak zaman sekarang. Nadiem Makarim itu bagi saya adalah waktu itu dengan moncernya Gojek di Indonesia itu tuh kayak titik balik bagi saya untuk merubah jalan berpikir saya yang lama, bahwa sekarang itu sekolah tuh harus pintar, jejak, IPK 4,
Enggak Bu, udah nggak kayak gitu. Anak-anak itu luar biasa, jalan rezekinya itu luar biasa. Dari sosial media, mereka kerja di perusahaan asing yang uripnya diri kantornya di Amerika, uripnya diri kantornya di Malaysia. Itu banyak Bu, teman-teman saya, anak-anak desain itu mereka kirim konten foto untuk perusahaan yang order dia. Itu banyak anak-anak game, tahu game itu bikin aplikasi yang dijual mana, itu luar biasa. Jadi memang kita sudah kadang tuh pikiran kita yang membatasi udah nggak relevan gitu loh Bu, gitu sama anak-anak zaman sekarang gitu. Jadi makanya saya bilang era Gojek itu benar-benar kayak era titik balik untuk orang-orang di Indonesia. Bagi saya sendiri, ada ya ternyata bisnis yang seperti ini gitu. Ini mungkin saya mau cerita Bu, di luar konteks ya ini jadinya. Maaf, teman saya yang sekarang masih berkarir barengan saya dulu waktu saya ngantor, yang dia itu kerja di bagian human resources, HRD gitu ya, kepegawaian gitu kalau di kita. Itu hari ini dia itu menginterview seorang anak. Ya adalah ya, kita itu kerja faktor lucknya itu adalah sekian persen, tapi memang mayoritas tetap harus kemampuan gitu. Itu dia menginterview seorang anak yang job desk-nya, pekerjaannya itu berhubungan dengan IT, itu lulusan SMA Bu. Hari ini ya, lulusan SMA yang dibutuhkan di banknya, kan saya dulu kerja di bank Bu. Teman saya ini bagian HR, kalau saya kan di sales, saya marketing, dia di HR. Itu dia menginterview seorang anak SMA yang lulusan SMA, saya mau bilang lulusan SMA atau SMK lah ya, yang dibutuhkan oleh kantor itu, oleh banknya teman saya, tempat kerja, dia kerja di Danapon kalau saya nggak salah sekarang. Itu gajinya 50 juta Bu, lulusan SMA. Baru minggu lalu saya ketemu ya, ngobrol-ngobrol gitu, rasa-rasa kalau aku tuh masih kerja, berkarir di bank, aku tuh sekarang gajiku tuh berapa? Aku tuh ngomong sama temenku itu tadi yang masih ngantor. Rasa-rasa gitu ya, melihat teman-teman saya yang sekarang berkarir terus karirnya sudah tinggi gitu. Nah dia cerita bahwa sekarang tuh udah gak kayak zaman dulu kita. Sekarang baru-baru ini dia menginterview seorang lulusan SMA yang diminta oleh kalau kita kerja di swasta kan kayak di bank itu nanti misalnya saya seorang kepala cabang gitu, saya butuh anak buah, maka saya yang akan menginterview kan Bu, tapi ordernya saya ke bagian kepegawaian gitu. Saya butuh orang kayak gini speknya, nanti disediakan oleh bagian kepegawaian, lalu saya yang akan menginterview karena saya calon bosnya. Jadi saya yang akan melihat cocok gak sama anak ini gitu. Nah itu tuh sampai grup headnya yang butuh anak ini tuh ambil deh yang itu gitu, dibandingkan dengan kandidat lain yang lulusan S1, bahkan mungkin lulusan luar negeri gitu. Enggak, aku mau yang SMK, SMA ini, aku mau yang dia gitu. Mintanya 50 loh Mbak, kasih, ambil yang ini. Enggak yang ini, yang lulusan SMA, saya kayak kuliah yang apa lagi enggak. Jadi Bu, saya mau bilang bahwa hari ini tuh, ya itu tadi, kemampuan kita itu udah dilihat, bisa dijual gitu loh. Enggak melulu tentang nilai 100 ini sudah angkutan diri, ini bukan kegiatan yang pertama, kedua atau ketiga, tapi udah yang kebanyak kali. Terima kasih, alhamdulillah dengan tiga kota Kediri, rekan-rekan PKH Kota Kediri yang saya cintai dan saya banggakan, ibu-ibu kader Pokja 3 yang saya sayangi dan saya banggakan. Terima kasih sudah menghadiri acara ini. Puji syukur kehadirat Allah Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga pagi hari ini kita bisa bersama-sama nanti akan sharing memasak Pak Agus tentang kudapan sehat. Kudapan itu apa Bu Sis? Camilan, snack gitu ya. Kalau ibu perhatikan kebutuhan empati seorang anak, yang empati berarti sudah nggak ASI eksklusif ya Bu ya. Dia sudah makan itu 1 tahun itu kebutuhannya makan 3 kali, kudapannya 2 kali. Ibu-ibu bisa lihat di buku Pink KIA yang terbaru itu seperti itu Bu. Jadi pagi dia bangun tidur makan,
nanti jam 10 snack, siang dia harus makan lagi, lalu sore makan lagi dan malam makan. Bayangkan Bu. Jadi dan harus apa? Beragam, bergizi, seimbang atau B2SA. Atau di buku KIA biru pink dibilang adekuat. Jadi seimbang, nggak kayak dulu ya Bu, buah tok, pisang tok, gitu Bu, pepaya dinyet-nyet tok. Terus apa boleh Bu? Sego dinyet-nyet, pisang meneh tok. Sudah tidak begitu ya. Jadi saya berkali-kali meluruskan, sudah tidak begitu penuh empati. Sekarang itu adekuat, sekali ngeplok semua unsur nutrisi ada, karbohidrat ada, protein ada, vitamin ada. Harus begitu Bu. Kalau kandungan putu, putro di posyandu, nah hati-hati karena apa? Kebutuhan otaknya sedang banyak, lagi berkembangnya, maksimal 2 tahun harus dikejar, dimaksimalkan. Kalau pisang tok, lah sudah nih kehilangan tadi, proteinnya gak enak, karbonnya ya hilang, nanti siang kehilangan lagi, hati-hati. Ya Bu, eman-eman. Jadi ini contoh yang nanti akan dipraktekkan oleh Pak Agus ini dari teman-teman PKK Pokja 3 adalah menu yang tadi saya bilang, AD kuat, B2SA. Lihat Ibu baca, ada Bu resepnya? Ada karbo, ada lemak. Lemak itu butuh buatan Bu? Balita butuh lemak enggak? Butuh. Yang enggak butuh itu kita jeroannya wis gak usah. Kalau balita harus. Lemak itu butuh. Jadi kalau balita makanan digoreng tidak apa-apa, ada minyaknya. Kalau makanan aja kita bikin empasi suka dikasih lemak kok. Ada yang pakai apa? Ya, tapi maksudnya kita nggak usah niru sing coro-coro londo lah ya. Kan angel, nggak ada tuku butter yo. Minyak itu sama lemak, gitu. Nah kalau punya uang mau beli butter ya monggo. Tapi kalau enggak ya nggak usah. Minyak kelapa, minyak gorengnya kita butuh karena otak butuh lemak Bu. Ya ternyata gitu. Ada yang pakai apa meneh? Minyak apa? Bisa sing mahal kuwi olive oil yang ekstra virgin. Olive oil, evo, wis koyo sak macene. Wis sak karep tergantung kantong, nggih Bu. Tapi lemak itu butuh. Kuning telur ini. Loh. Ini adek kuat alias padat gizi. Nek jenengan sing gahan iki pripun? Sehat. Kalau jenengan yang makan ini ya, bisa melorok. Nah ini loh, sayurnya juga ada, wortel, kacang polong. Wah wes ini padat gizi, bawang bombay. Ya ini butuh, inilah yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Daging ayam, hati ayam, bagus gak hati ayam? Bagus dan butuh anak-anak kita itu. Balita, hati ayam, oke? Butuh, karena itu zat besinya luar biasa tinggi. Kalau mau nambah zat besi supaya anak-anak gak energi, kasih hati ayam ini. Cocok ini resepnya, nggih? Ya, jadi anak-anak yang gizinya baik, maka dia kan grafiknya bagus, tumbuh kembangnya bagus. Ini ada yang kader posyandu loh di sini. Ya, iku loh. Sing buku pink lang niku lho urusane, nggih to? Bulan pertama dilihat bawahnya nambah berapa apa nih? Berapa? 800. Nanti bulan kedua tambah berapa? Lah itu harus diperhatikan. Ya toh Bu? Kalau bulan pertama wis waduh, utang. Naiknya enggak 800. Berarti utang. Bulan kedua harusnya nambah meneh, nambahnya 600. Loh, 500 utang meneh 300. Nanti ibunya mumet. Nah, disitulah ibu-ibu sebagai kader sudah harus
mendeteksi bulan ke-6 anak selesai mimi ASI saja, bulan ke-7 ini sampai bulan ke-6 ini anak harus beratnya on track. Tadi tambahan di bawah angka itu kan artinya itu loh Bu, 800, 600 terus berapa, terus nanti 300 terus, saya lupa. Itu harus on track karena apa, nanti 6 bulan berikutnya itu dia harus sudah kalau 6 bulan dia maunya ASI saja boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Dia sudah kurang, ASI saja sudah kurang, nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembangnya dia. Jadi ASI aja anakku sehat, oh yoga lek 6 bulan ASI saja sehat, tapi kalau 6 bulan ke atas kurang, sudah harus makan itu tadi. Nah itu saya mau bilang itu ke teman-teman, kalau di sini ada yang ibu-ibu kader kesehatan juga 6 bulan, lah itu sudah tanda Bu, bulan pertama bobotnya kurang loh, kudune lo 800, ini kurang akeh, sing sering ojo dijami, lek ini ojo pindah, jangan pindah-pindah, sini sampai habis. Karena apa Bu? Lemak dari ASI itu adanya di belakang, yang depan protein. Jadi kalau ke sini sediluk pindah ini karena di sini penuh, dapatnya dia protein terus. Banyak bayi kurus tapi ASI, ya enggak? Karena apa? Lemaknya enggak dapat. Gitu, ya Bu. Lah itu. Jangan lo bayinya kuru, tambah ono sufor. Betul enggak? Salah. ASInya dievaluasi. Nggih, nyuwun tulung Bu Bidan. Minta tolong saya juga boleh loh. Oh iya, saya datangi warga yang memang saya tahu dan dia perlu. Gitu, ya Bu. Terus empatinya lah ini tadi dikejar. Pokoknya ade kuat. Kalau itu termonitor baik oleh teman-teman kader, nggak ada stunting Bu ning Kediri. Nggih mboten? Nggih. Jadi nomor 1 Bu kader harus paham grafik tumbuh kembang. Ibu-ibu ki yo ngono, posyandu iki bukune. Nggih, pun timbang pun wis mulih go gak ero sini apa. Kadang gitu loh Bu. Nggih toh? Nggih. Nah, adalah tugas kita sebagai kader untuk menjelaskan itu meja-meja itu gunanya itu. Bu, niki loh Bu bobotnya dengan catatan beratnya harus benar, nggak boleh error nimbang. Saya nemui sendiri kemarin konseling balita yang tadi saya ceritakan itu di Ngeronggo, bobot kok kacek kok 500 gram. Ayo, setengah kilo Bu, bayangin. Coba, saya datang untuk untuk konseling ibu ini karena saya janji, saya datangi. Akhirnya datangnya ke posyandu karena waktu itu momennya bersamaan posyandu. Saya lihat bayinya, sudah saya interview, saya ajak ngobrol. Mau nimbang Bu, sampun, aku di buku ini. Kira bobotnya tak delok, kok gedean bayinya ini. Coba Bu diulang timbangnya. Bener, feeling saya. Kacek 500 gram. Lu nanti mau telepon Bu nimbangi. Loh, nggak sesuainya kaceknya, errornya banyak banget. Itu dengan catatan timbangan ukuran panjang harus benar ibu-ibu. Data itu nanti baca anak jadi stunting loh. Kalau anaknya nggak stunting, ya toh? Iya. Jadi kader-kader ini penting nggak? Penting banget teman-temanku. Besti ini perempuan-perempuan ini penting banget bukan ini. Karena data kita kota Kediri ini dari panjenengan semua loh. Ya toh Bu? Iya. Sangat penting, sangat strategis posisi kader itu. Jadi saya titik betul-betul, ya Bu? Ya, harus TOT lagi. Dinas Kesehatan itu, teman-teman kader itu di-upgrade lagi, di-refresh lagi. Itu bener kalau timbangan-timbangan, cara ukur dan lain sebagainya. Pak, maaf kalau ketemu kader kayak saya gini. Panjang lebar. Ibu-ibu, nggak apa-apa, tapi karena itu saya sayang dan saya care sama
semua. Apa yang saya bisa bantu, saya akan bantu. Gitu, oke, Bu-Ibu. Jadi titip resep-resep seperti ini silahkan dikoleksi, diperbanyak, bisa dipakai juga untuk menu empasi. Kalau di mana? Di posyandu. Nah, sekali-kali menunya yang beda dari biasanya. Baik, tidak berlama-lama, kita akan segera menyaksikan demo nanti, demo dari Pak Agus untuk membuat menu resep ini. Kiranya nanti resep ini bisa bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk latihan membuat kudapan sehat pada kesempatan pagi hari ini dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banget untuk kita semua. Terima kasih atas motif sebagai menambah semangat kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai belajar, saya undang kader Pokja 3 dari pojok untuk menyemangati kita. Bu Santi bisa ke depan. Saat ini pelatihan membuat kudapan sehat. Mari kita sebelumnya kita menyanyikan lagu tadi ya. Panganku, panganku ya. B2SA. Mari. 1, 2, 3. Panganku, panganku, panganku. Beragam berisi seimbang. Juga aman dan harus halal. Agar kita sehat dan PKK Kota. Jaya, jaya, jaya. Oke, terima kasih Bu Santi. Kali pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul di sini di SMK Negeri 3 Kota Kediri dalam rangka pelatihan pembuatan kudapan sehat ya Ibu ya. Dan ada dua produk, ada dua resep yang hari ini kita akan bagikan kepada panjenengan semuanya. Ini spesifikasinya sih yang satunya berupa kudapan ya Bu ya, yang satunya lagi berupa semacam lauk bisa. Cemilan juga bisa sih Bu, yang satunya roll. Tapi roll ayamnya ini kita combine dengan ati ayam. Nah kita berharapnya Bu, menu yang kita sajikan hari ini sasaran targetnya seperti yang sudah didahulukan oleh Bunda V tadi adalah target stuntingnya ya Bu ya. Jadi memang untuk stunting ini harus kaya dengan zat besi, kaya juga dengan vitamin A dan tentunya ada berbagai zat gizi yang lainnya yang harus sepadan seimbang. Baik, kita akan segera mulai terlebih dahulu. Ini bubur lapis saya, kondimen saya cukup banyak sekali. Kita akan mulai udah untuk membuat siap. Oke, mari kita masukkan dan kita masukkan juga gula halus. Gula halusnya nggak banyak-banyak Bu, karena memang untuk pie yang kita buat hari ini adalah pie yang memiliki cita rasa gurih ya Bu ya, bukan manis. Ini kita masukkan gula halusnya dan ini kita aduk merata, kita aduk begitu saja. Boleh sih menggunakan mixer, tetapi kalau menggunakan mixer pengadukannya. Pemenuhan gizi keluarga, terutama pada anak dan ibu hamil, mutlak dilakukan untuk mencegah stunting. Karenanya, para ibu diharapkan mengerti dan mengenali masakan sehat atasi stunting.
apa istilahnya memunculkan aroma smoky ya Bu ya, aroma gosong-gosong gimana gitu Bu. Jadi kita akan praktekkan bagaimana sih cara memunculkan aroma beda. Jadi bawang bombay kan bisa hanya ditumis begitu saja. Tapi di sini satu gerakan 3 teknik pengolahan terlewati atau terlampaui. 1 merebus, 2 menggoreng, 3 membakar. Nah ini boleh sih Bu mau menggunakan langsung juga nggak masalah. Cuman memang kita buat yang sedikit berbeda supaya aroma smoky-nya masuk gitu ya Bu ya. Baik, nah kalau sudah seperti ini Bu, siap-siap. Yuk. Dia akan muncul api dari bagian atas. Jadi di sini ada 3 teknik ya Ibu ya, merebus, kemudian menggoreng dan membakar dalam satu gerakan aja Bu. Gak apa-apa kalau seperti ini Bu nanti Bu. Ya yang penting pokoknya matang gitu aja. Baik, nah ini sudah jadi. Kalau sudah jadi, saya akan membuat sama dengan yang tadi. Saya akan bagi bawang bombay saya. 1 untuk membuat saus telur asin. Saus asin hampir sama dengan yang tadi Bu, seperti bechamel. Telur asinnya sudah dihaluskan Bu nanti Bu. Baik, yang ini saya masukkan ke sini dulu. Enak saya bikin telur asin dulu ya. Ambil sewu, saya ambil satu di sini aja. Saya masak sayuran dulu aja. Nah ini, jadi ini sayurannya kita bisa masukkan ke sini. Kalau misalkan terlalu besar ya dikurangi aja nanti Bu. Ini kayaknya terlalu besar juga. Nah ini kita masukkan semacam ini, tambah sedikit sesemen, ada sedikit lada. Ini hanya sekedarnya saja dan sedikit garam. Oke. Kita tambahkan sedikit margarin. Nah, jadi supaya agak sedikit terbumbui gitu maksudnya Bu. Oke, ini sayurannya sudah jadi. Oke, selesai kita sisihkan dulu. Dan saya akan membuat saus telur asin. Ya. Saya akan membuat saus telur asin. Tepung terigunya begini. Nah ini sedikit margarin. Kebanyakan Bu, karena telur asin saya segitu aja. Ini telur asinnya sudah kita haluskan utuh semua benar. Ini putih dan kuningnya saya food processor tadi Bu. Dan ini sebenarnya boleh di blender dengan susunya, karena saya membutuhkan susu lagi. Iya. Terus di blender itu asli telur asin, telur bebek. Nah, semuanya Bu. Lalu saya tambahkan dengan susu, boleh, air juga nggak masalah. Ibu, ini boleh menggunakan tepung, boleh tidak ya Bu ya? Karena di telur asin ini ternyata konsistensinya sudah kental gitu Bu. Jadi kita, nah. Tapi kalau kepengen hemat, biasanya ada sedikit tambahan roux yang tadi kita demokan di pembuatan awal tadi. Kalau ini nggak usah pakai roux, jelas. 1 Bu ini Bu. Sudah gini aja ini Bu, tinggal diaduk-aduk sampai dia menjadi. Nah ini kita tinggal incet. Suka rasa yang seperti apa ini nanti. Maksudnya yang agak sedikit asin atau cukup rasa asinnya dari telur asin itu saja tanpa harus penambahan garam juga boleh. Nah ini masih terlalu kental, saya tambahkan susu. Oke. Baik, jadi ini saus telur asinnya sudah jadi Ibu. Ini dari 1 butir telur asin.
Kita tinggal incip saja supaya cantik. Biasanya ditambahkan dengan potongan cabai merah dan cabai hijau. Jadi ada bintang-bintang warna merah dan hijaunya. Ini tadi kok enggak? Kita siapkan dulu. Baik, selesai. Kita sudah dapatkan. Tinggal tis rasa. Bunda suka agak asin atau gimana? Enak udah gini aja ya, asli telur asin ya Bu ya. Ini nggak usah ditambahkan garam juga boleh. Atau mau tambahkan garam sedikit juga tidak apa-apa. Kalau itu baru rasa asli dari telur asinnya. Kurang garam sedikit? Boleh. Tambahkan sedikit garam. Nah, ini sudah selesai. Ini sudah ada 15 menit belum? Belum ya? Ya, kita masih menunggu. Dan ada dua yang kita tunggu, matangnya pai dan matangnya roll. Baik, Ibu, sampai di sini dulu. Kita hanya tinggal finishing saja. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kira-kira nanti siap ya, Bu ya? Ibu ini ngomong-ngomong sudah dibagi kelompok belum? Belum. Nanti kelompoknya gimana, Bu? Jumlah total semuanya ada berapa? Ada 48, Pak Gus, nanti kita bagi satu kelompok 6 orang. Oh gitu, ya. Nanti saya serahkan pembagian kelompoknya ikut Bu Silvi aja ya, Ibu ya. Nanti Ibu duduk di kursinya masing-masing. Nanti kita berhitung ya, 1 sampai 6. Di awal tuh nanti kelompok 1, lanjut berikut sampai akhir tuh 1 sampai 6. 8 Bu Silvi? Ini kan jadi 8 kelompok ya, Pak? Iya. 48 dibagi 8, 6 orang. 6 orang. Oh gitu. Baik. Ini sudah ya, disitu silakan. Gak apa-apa sambil dibagi, gak apa-apa ya Bu ya. Sambil nunggu matang-matangnya, kita bisa lapisi dengan tepung terigu. Ada dua teknik yang bisa kita lakukan. Pertama, ini kita lapisi dulu dengan tepung terigu, lalu kita celupkan ke dalam telur yang dikocok lepas, baru kemudian ke tepung panir. Jadi harus melalui tahapan tepung terigu dulu. Nggak bisa kita, kalau misalkan panjenengan membuat satu olahan yang menggunakan tepung panir, jenengan langsung itu dimasukkan ke dalam telur, setelah itu ke panir. Tidak ada tepung terigunya misalkan. Ini biasanya akan mudah rontok, Bu. Karena sifat telur itu kalau misalkan digoreng, dia mongkok. Apa istilahnya? Ngembang gitu ya, Bu ya. Tapi kalau misalkan ada bantuan tepungnya, dia akan terbantukan, lebih nyakot lagi, lebih menggigit lagi. Nah, cara yang kedua, tepung terigu dan telurnya kita jadikan adonan butter. Jadi adonan butter itu adonan tepung terigu yang diencerkan kayak kita bikin pisang goreng gitu ya, Bu ya. Nah, seperti ini. Kita pakai teknik yang kedua saja ya, Bu ya. Ibu, ini untuk adonan ini nanti sudah kita siapkan. Baik, kalau sudah tinggal gini aja, Bu. Nah, tinggal diguling-gulingkan semacam ini. Oh, ini terlalu encer sedikit, tapi nggak apa-apa. Kalau sudah, kita guling-gulingkan ke tepung panir. Nah, ini kalau sudah seperti ini, tangan kanan untuk yang basah, tangan kiri untuk yang kering. Atau nanti karena panjenengan nanti tim bisa berbagi tugas dengan anggota kelompoknya masing-masing. Baik. Ini kalau sudah kita goreng, hati-hati karena hakikatnya kan ini sudah matang seperti Ibu dengan teknik dikukus. Jadi menggoreng ini hanya memberikan efek warna browning, kecoklatan gitu aja, Bu. Oke, sudah Mbak dimasukkan. Ini apinya saya matikan dulu karena tadi ini sudah cukup panas, Bu. Nanti setelah saya akan cek. Nah, jadi enaknya Bu kalau misalkan kita melapisi dulu dengan adonan butter atau adonan tepung tadi Bu, atau mungkin menggunakan tepung terigu dan telur tadi, ini dia nggak mudah rontok. Ya ada sih yang rontok sedikit-sedikit wajar ya Bu ya. Tapi kalau misalkan dari telur langsung ke panir, itu yang rontok banyak Bu. Biasanya ada juga yang nggak mau nempel karena yang kita tempeli itu kan ada kadar lemaknya ya Bu, ada minyak ikannya, minyak ayamnya maksudnya. Nah, yang membuat dia nggak mau lengket di situnya Bu. Nah, kalau ini dengan adanya tepung terigu, dia lebih mudah nempel dan tidak mudah rontok. Baik, ini baru saya nyalakan. Saatnya kita mulai plating sekarang.
Ini untuk cemilan anak-anak boleh Bu. Tapi kembali lagi ini untuk masalah stunting ini harus terten ya Bu ya. Artinya dalam masa target 60 hari pemberian makanan bergizi ini harus betul-betul berurutan. Jadwalnya kalau bisa juga tetap. Hari ini kita memberikan makanan anak-anak ini jam sekian, besok juga jam sekian. Kalau seperti itu akan cepat gitu Bu. Tapi memang masalah stunting yang sedang betul-betul menjadi perhatian nasional ya Bu ya. Ini bukan dimulai saat kita sudah ada anak lahir, tapi pembentukannya justru dimulai dari para remaja yang cikal bakal seorang ibu bagaimana membiasakan diri untuk bisa hidup sehat, kemudian juga memiliki pola makan yang bagus supaya nanti anak turunnya ini kita berharap tidak ada lagi yang stunting. Amin. Baik, ini nampaknya sudah selesai. Terlalu besar nggak Bu? Ya, cukup. Sambil ngecek kira-kira pie saya tadi sudah matang belum ya? Ibu nanti kelompok 1 berada di dapur sebelah sana Ibu. Yang kelompok 1 sampai 4 di sini nanti 5 sampai 8. Kenapa? Gak pakai telur bisa, cuma agak sedikit keras gitu aja bagian luarnya. Kan beda ya Bu ya, telur itu memiliki fungsi untuk melembutkan tekstur. Jadi kalau misalkan hanya tepung terigu nyel, ya gak apa-apa sih, kan gitu Bu. Tapi tekstur luar saat digigit agak sedikit keras. Tapi kalau keras itu diinginkan, ya gak ada masalah. Bagian tepinya, ini supaya nampak isiannya. Ini masih panas. Kurang lebih nanti akan nampak motif polanya semacam ini. Kita bikin lagi. Saya pakai yang tengah aja. Ibu nanti hanya menghidangkan 1 porsi untuk yang ini. Terus untuk pie menghidangkan 3 buah pie. Ini pisaunya nggak tajam atau gimana ya? Bentar dulu. Ya ini masih sangat crunchy bagian luarnya Ibu ternyata. Iya. Baik, ini kalau sudah kita cek. Boleh mengkombinasikan dengan saus tomat atau saus Oke, kita letakkan pelengkapnya. Dan sedikit sentuhan oke. Nah ini kalau misalkan kepengen ditambahkan dengan saus ini juga boleh loh Bu. Suka yang pedas nggak Bu? Suka. Atau mungkin kita bisa bentuk kayak biasanya di henna gitu ya Bu ya. Kita henna aja ya Bu ya. Ala-ala India. Ya. Nanti silahkan ibu-ibu untuk tampilannya bikin semenarik mungkin.
Oke. Kita gunting ujungnya sedikit. Dan saatnya kita menghina. Menghina, Bu. Oke. 1, 2, 3. Tara. Sudah jadi, Bu. Ini hasilnya. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai lauk atau mungkin cemilan atau apapun, silakan Ibu. Kalau tinggal ditambahkan nasi, sumber karbohidratnya ini akan lengkap, B2SA, beragam, bergizi, seimbang, aman. Saya ngecek sebentar ya Bu ya. Kalau sudah hampir matang saya bawa ke sini. Peningkatan gizi pada anak memang diperlukan terutama bagi balita. Apalagi balita yang sudah masuk dalam kategori stunting harus segera dilakukan penanganan. Pemberian makanan tambahan atau PMT yang bergizi tinggi sangat diperlukan saat posyandu. Ini jadi karena targetnya adalah kader-kader Pokja 3. Jadi kita mau menambah pengetahuan mereka dalam hal membuat kudapan yang sehat. Nah, kudapan yang sehat ini kan bisa juga diterapkan untuk pemberian makanan tambahan di posyandu. Itu sih fokusnya sebetulnya gitu. Karena sebagian besar dari mereka juga merupakan kader kesehatan sebetulnya. Jadi kita memberikan contoh atau pandangan baru tentang kudapan yang sehat itu seperti apa, lalu kandungannya itu harus apa, apalagi kalau untuk intervensi anak-anak yang gizinya kurang misalnya. Jadi ya supaya anak-anak juga nggak jenuh dengan menu yang itu terus misalnya, karena tampilannya kan juga baru gitu. Gitu. Dalam rangka penurunan stunting juga Bu? Ya pasti. Jadi itu tadi untuk intervensi anak-anak yang gizinya kurang atau bahkan sudah jatuh ke jurang stunting. Nah itu dengan menu-menu seperti ini yang kaya protein hewani. Tim Liputan, Doho TV.